saudara mau belajar firman, Amin. dan saya dan saudara mau belajar firman, kalau pakai akal kita manusia, kalau pakai kepintaran kita manusia, maka itu tidak akan bersama-sama, atau itu akan berlawanan dengan Tuhan. Tetapi saya dan saudara mau pakai Roh Kudus bekerja dengan urapan baru yang ada dalam kehidupan kita. Pengertian-pengertian dari Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita, sehingga tatkala kita mempelajari tentang firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan suatu kebenaran. Dan saudara dan saya yakin dan percaya, saya dan saudara belajar tentang firman Tuhan oleh karena tuntunan Roh Kudus, oleh karena kekuatan Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita mampu mengerti, memahami apa maksud dan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan firman Tuhan untuk saya dan saudara menikmati, sehingga di tengah-tengah kehidupan kita percaya bahwa kita akan mengerti apa rancangan Tuhan, apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau pakai logika kita, tidak akan masuk dengan firman Tuhan. Tetapi kita mau pakai kekuatan roh yang ada dalam kehidupan kita untuk kita pelajari tentang firman Tuhan. Dan kita dimampukan oleh Tuhan mengerti tentang firman Tuhan. Ini poin yang pertama, saudara-saudara. Poin yang kedua, dan apa yang telah kamu terima. Saudara, tatkala kita belajar firman Tuhan, apa yang kita terima dari Tuhan, tentu saudara-saudara, yang kita terima adalah pewahyuan dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kita terima adalah urapan dari Tuhan. Itu tatkala kita belajar. Kita belajar tentang firman Tuhan. Apa yang kita terima? Kita terima pewahyuan Tuhan. Kita terima urapan Tuhan. Urapan yang baru dan selalu baru, saudara-saudara. Apalagi yang kita terima dari Tuhan, kekayaan rohani. Tuhan akan curahkan bagi kita segala kekayaan rohani. Tuhan akan limpahkan bagi kita, sehingga kita mampu mengerti dan memahami betapa dalam luasnya Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu poin yang kedua, saudara-saudara. Dan poin yang ketiga, apa yang telah kamu dengar, saudara-saudara? Apa yang kamu dengar? Apa yang kita dengar? Firman Tuhan yang kita dengar. Kenapa kita dengar firman Tuhan? Pasti orang bertanya, oh kamu pemberita firman. Ya oke, saya dan saudara pemberita firman. Tetapi saya dan saudara juga akan memiliki iman tatkala kita mendengarkan firman Tuhan dari orang lain. Karena Tuhan memakai kita masing-masing dengan kelebihan masing-masing. Tuhan memakai kita dengan kekurangan kita masing-masing. Tuhan memakai kita dengan kedahsyatan kita masing-masing. 10 orang hamba Tuhan pakai 10 kedahsyatan Tuhan taruhkan bagi orang itu. 100 orang 100 Tuhan, karena kekayaan rohani itu terlalu besar. Kekayaan surgawi itu terlalu besar. Dan itu ada bagi saya dan saudara. Makanya saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan saling memahami, saling mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab saudara-saudara ada ke kita, tidak ada ke kamu. Ada ke kamu, ada ke kita. Itu saudara-saudara yang Tuhan taruh. Suatu kekayaan saudara-saudara yang perlu kita menikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu sangat dahsyat. Mendengar firman Tuhan itu sangat luar biasa. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan, sama dengan poin yang pertama. Janganlah kita pakai logika. Pakailah kekuatan urapan Tuhan yang Tuhan sudah curahkan. Dan pastikan tatkala engkau dengar firman, makin bertambah pengurapan Tuhan, makin bertambah pewahyuan Tuhan, makin bertambah kekayaan rohani di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang selanjutnya, saudara-saudara. Dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, ya. Orang lihat, saudara-saudara. Pada saat itu Rasul Paulus
menyampaikan kepada rekan-rekannya sekerja, apa yang telah kamu lihat daripadaku, apa yang telah kamu lihat daripada Rasul Paulus itu pada saat itu. Dia katakan, lakukan. Apa yang Rasul Paulus lakukan, saudara-saudara? Kalau pertama sebagai Saulus, dia adalah saudara-saudara. Sebelum dia bertobat, sebelum dia ditangkap Tuhan, dia adalah Saulus. Tetapi tatkala dia ditangkap Tuhan, dia dipakai Tuhan, dia menjadi Rasul Paulus. Kalau dulu dia menganiaya Kristus, siapa yang dianiaya? Orang-orang pengikut Kristus dianiaya oleh Rasul Paulus. Tetapi tatkala saudara-saudara, dia dipakai Tuhan, banyak hal saudara-saudara yang dia lakukan. Dan saya mau katakan, orang mau ikut mana? Mau ikut Saulusnya dulu atau mau ikut Rasul Paulus? Tentu dengan berkomitmen, saya dan saudara ikut Rasul Paulus punya jejak. Mungkin saya dan saudara nak bisa juga ikut Rasul Paulus punya jejak sampai mati syahid. Mungkin tidak. Tetapi sedikit-dikitnya ada urapan yang ada dalam hidupnya. Ada praktek-praktek yang ada dalam hidupnya. Contoh-contoh kehidupan yang ada dalam hidupnya. Contoh penderitaan yang ada dalam hidupnya. Contoh pengurapan yang ada dalam hidupnya. Sifat-sifat kerasulan yang dahsyat. Sifat-sifat kerasulan yang luar biasa. Yang Tuhan telah curahkan baginya. Itu akan tercurah bagi kita. Yang penting di sini saudara-saudara. Mari kita mau lihat, mempelajari apa yang dia lakukan di tengah-tengah kehidupan semasa dia melayani Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, kalau kita saudara-saudara menjadi pelaku-pelaku firman, kalau kita saudara-saudara mau melihat dan menghargai leluhur-leluhur kita, pemuka-pemuka agama kita, rasul-rasul kita, yang mereka yang notabene hanya kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, saya dan saudara adalah pelanjut dari pelayanan kerasulan, pelanjut dari pelayanan kenabian. Saya dan saudara sebagai pelanjut, firman Tuhan mengatakan, agama di zaman sekarang ini harus jauh lebih baik daripada Taurat. Harus jauh lebih baik daripada agama di masa lampau. Itu kata firman. Perhatikan baik saudara-saudara. Rasul-rasul pada saat itu, para nabi, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Malah kita di akhir zaman ini, lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Karena kenapa? Di akhir zaman, Tuhan akan lipat gandakan urapan baru. Tuhan akan lipat gandakan pewahyuan. Makin zaman berlalu, makin saudara-saudara dunia ini makin mau berakhir. Akhir zaman, saudara, makin rahasia-rahasia dari sorga akan turun bagi saya dan saudara. Dan percaya saudara-saudara, sebagai pelanjut akan menggenapi setiap nubuatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebagai pelanjut, saya dan saudara punya tugas yang berat. Tetapi ingat, berat ini akan menjadi ringan tatkala benar-benar
kita melayani dengan memiliki hati. Sebab Tuhan hanya melihat hati. Dia tidak melihat paras. Dia tidak melihat ganteng cantik. Tidak. Tetapi dia melihat hati kita. Seberapa besar hati kita. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita memberitakan setiap Injil Kerajaan Allah. Untuk saudara-saudara. Keselamatan umat. Karena kenapa? Tuhan menginginkan agar supaya saya dan saudara sebagai generasi penerus memberitakan Injil keselamatan agar supaya banyak orang diselamatkan. Karena Injil harus disampaikan sampai ke pelosok-pelosok. Saudara, Yesus tinggal di sorga sampai kesudahan segala sesuatu terjadi. Kesudahan segala sesuatu. Kesudahan segala sesuatu kita yang ada di muka bumi ini, saudara-saudara. Mau memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sehingga genaplah. Tuhan Yesus dia akan turun kedua kali. Kalau saya dan saudara sudah menggenapi setiap nubuatan-nubuatan. Sudah menggenapi setiap pelayanan kita. Kalau firman Tuhan sudah disampaikan sampai ke ujung bumi, maka Yesus akan segera datang. Apakah angkatan kita akan menerima hal itu? Itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Angkatan anak-anak kami, haknya Tuhan. Angkatan cucu-cucu kami, haknya Tuhan. Maka daripada itu, saya dan saudara mempersiapkan generasi berikut. Saya dan saudara mempersiapkan generasi-generasi pemuji. Generasi-generasi memuliakan Tuhan. Generasi-generasi untuk menggenapkan setiap firman Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Mari saudara-saudara. Di tengah-tengah kehidupan kita. Firman adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan umat. Maka daripada itu, Injil keselamatan Allah harus diberitakan sampai ke pelosok. Seperti malam hari ini, saudara-saudara, di desa-desa pun ada YouTube, ada HP, ada tape, ada saudara-saudara media massa, dan sangat canggih saudara-saudara. Sampai kampung-kampung pedalaman, sudah terjangkau saudara-saudara. Ada laptop, HP, dan sangat mudah untuk menyampaikan Injil keselamatan Allah. Apakah ini zamannya? Itu adalah yang tahu Tuhan. Yang tahu Tuhan. Saya dan saudara punya tugas. Sampaikan Injil keselamatan Allah. Saudara, kalau kita saudara-saudara diurapi oleh Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan melindungi, kata firman. Kalau saudara saya diurapi oleh Tuhan, saya dan saudara tidak boleh takut dalam menyampaikan, dalam memberitakan, bahkan dalam melayani Tuhan. Sebab zaman makin lama, banyak penyesat-penyesat akan datang. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa santet, nujum, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Dia akan beroperasi. Tetapi ingat saudara-saudara, saya dan saudara orang-orang yang diurapi. Saya dan saudara orang-orang yang dilindungi. Saya dan saudara orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Tidak perlu takut. Ada orang takut dengan serangan balik. Saya dan saudara tidak mengenal dengan serangan balik. Karena saya dan saudara bukan hanya pengikut Yesus. Saya dan saudara milik Yesus. Milik Bapa. Milik Allah. Milik Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Layani Tuhan. Jangan pernah takut.
Jangan gentar dengan situasi dan kondisi apapun. Setan jangan pernah takut. Kuasa kegelapan, kuasa santet jangan pernah takut. Kita ada urapan baru. Kita ada urapan dari sorga. Saya dan saudara dijaga oleh Tuhan. Saya dan saudara dilindungi oleh Tuhan. Saudara, hari Jumat yang lalu, saudara-saudara, waktu saya berdoa, waktu saya menyembah, saya melihat ada sosok manusia. Saya melihat dalam penglihatan ada sosok manusia yang mau menakut-nakuti saya. Dia katakan, hidup kamu hanya 1 minggu saja. Tinggal 1 minggu saja. Apa yang saya katakan? Saya tertawa. Saya tertawakan dia, saudara-saudara. Saya katakan begini, jangankan minggu depan, jangankan hari Jumat depan, saat ini kalau Yesus ambil saya beristirahat. Saya bukan mati, tetapi saya beristirahat. Yesus datang yang kedua kali. Saya yakin saya pertama-tama dibangunkan oleh Tuhan. Saya pertama-tama dibangkitkan oleh Tuhan. Dan saya yakin saya masuk Yerusalem baru. Saya tidak takut. Ini perkataan manusia, saudara-saudara. Perkataan-perkataan orang kuat. Karena saya tahu saya menghadapi sekarang saudara-saudara dengan doa. Banyak doa pelepasan. Banyak doa-doa orang disantet, saudara-saudara. Banyak nujum, ahli-ahli nujum dan lain sebagainya. Perdukunan, saudara-saudara. Mereka membenci saya dan saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah membenci saya dan saudara. Dan saya katakan kepada orang itu dalam berhadapan, saudara-saudara, dalam penglihatan. Saya bilang, saya tidak takut. Dan saya bersaksi, kalau saya belum mau diambil oleh Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau boleh 85 tahun saya hidup, masih saya berkhotbah. Kalau boleh Tuhan, itu yang saya minta kepada Tuhan. Tetapi iblis menakut-nakuti saya, tapi saya tidak pernah takut. Karena saudara-saudara, orang Kristen, orang percaya, orang benar tidak takut dengan kematian. Kalau kematian dari Tuhan sendiri, saudara-saudara, apa yang perlu takut? Saya tidak pernah takut. Karena kenapa? Kalau mati itu, saya dan saudara bukan mati, tetapi saya dan saudara hidup. Percaya, tatkala saya dan saudara hidup benar berkenan. Saya dan saudara kalau meninggal bukan mati, tetapi hidup. Itu kata Rasul Paulus. Ya, hidup Kristus, mati untung. Kapan? Nanti 85 tahun, umur 85 tahun karena minta sedemikian. Tapi kalau memang Tuhan bilang nyandak 70 ya terserah Tuhan. Itu permintaan, cuma permintaan. Kalau Tuhan kabulkan, puji Tuhan. Tidak kabulkan juga, puji Tuhan. Kapan saja Tuhan mau ambil, puji Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan, jangan manusia kuat mengintimidasi kita. Jangan manusia-manusia pengecut mengintimidasi kita. Jangan kuasa setan mengintimidasi kita. Tetapi saya dan saudara diberikan tugas oleh Tuhan untuk menginjak-injak kuasa setan. Karena kuasa setan hanya di bawah telapak kaki orang percaya. Orang-orang kuat hanya di bawah telapak kaki kita. Katakan amin, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang mengintimidasi kita, kalau ada yang mengintimidasi kita, saudara, tantang, hancurkan. Itu tugas saya dan saudara. Karena urapan yang ada bagi kita, urapan yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru, ada dalam kehidupan kita. Ada urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Ada firman dalam hidup kita. Firman dan roh tidak pernah dirusakkan dalam hidup saya dan saudara. Selalu baru ada dalam hidup saya dan saudara. Dan Amen. Itu akan dikembangkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita masing-masing. Sehingga pelayanan kita dengan motivasi menghadirkan hadirat Tuhan. Mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan mengkuatkan kita malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik Pak Dhani, terima kasih atas firman-Nya. Sangat memberkati kita. Jangan takut
Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi kita. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Nanti Ibu Tuti Mulyawan berdoa pada bagian A dan bagian B. Kita angkat satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kuras